الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayat ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Hadis yang ke-158 An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammatu adzabil qabri fil baul fastanzihu minal baul rawahul Bazzar wa Tabarani fil Kabir wal Hakim wa Daraqutni kulluhum min riwayati Abi Yahya al-Qattat an Mujahid anhu wa qala Daraqutni isnaduhu la ba'sa bih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan azab kubur itu karena air kencing. Fastanzihu minal baul. Maka berhati-hatilah kalian dari air kencing. Di sini menunjukkan, saudaraku sekalian, bahayanya kalau kita tidak berhati-hati dari air kencing. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing. Maka hendaklah kita berhati-hati dan perhatian dalam masalah ini. Ya. Hadis 159 juga sama, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minal baul. Sucikan diri kalian dari air kencing. Ya. Perhatikan, hati-hati maksudnya. Karena kebanyakan azab kubur itu ya dari air kencing. Dikeluarkan Ad-Daraqutni. Syekh Albani mengatakan dua hadis ini sahih li ghairihi. Ini menunjukkan akan ya yang sudah kita sebutkan tentang penting sekali kita untuk berhati-hati dari air kencing. Hadis 160 wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamshi baini wa baina rajulin akhar idh ata ala qabrain faqala inna sahibai hadaini al-qabrain yu'adzaban ya fa'tiyani bi jaridah. Dari Abu Bakrah, dia berkata, ketika Nabi SAW berjalan antara aku dengan seseorang yang lain, tiba-tiba beliau mendatangi dua kuburan. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diadab. Maka tolong carikan kepadaku jaridah, pelepah kurma. Qala Abu Bakar, fastabaqtu ana wa sahibi fa'ataituhu bi jaridah. Maka aku berlomba dengan temanku untuk mencari pelepah kurma dan aku berhasil menemukannya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Fasyaqqaha nisfain, lalu Nabi membelah dua pelepah tersebut. Fawadha'a fi hadzal qabr wahidah wa fi dzal qabri wahidah. Maka Nabi SAW menanam sobekan pelepah tersebut, yang satu di satu kuburan ini dan satu lagi di kuburan yang lain. Lalu Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma dama taratbatain. Innahuma yu'adzabani bighairi kabir, al-ghibah wal baul. Ya, semoga keduanya diringankan siksanya selama pelepah ini masih basah. Sesungguhnya keduanya sedang diadab dengan sesuatu yang tidak dianggap besar olehnya, yaitu ghibah dan kencing.
Hadis ini sudah lewat juga sebetulnya di hadis nomor 157. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Nabi SAW menyuruh dua sahabat ini untuk mengambil pelepah kurma. Lalu Abu Bakar berkata, aku dan temanku berlomba-lomba untuk mencarinya. Itu menunjukkan betapa para sahabat berlomba-lomba dalam mempraktikkan perintah Nabi SAW. Maka kewajiban kita pun juga demikian. Kita berusaha untuk berlomba-lomba mempraktikkan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar pun berhasil menemukannya dan membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyobeknya menjadi dua. Lalu yang satu ditanam di satu kuburan, yang satu ditanam lagi di satu kuburan. Apakah ini berarti menunjukkan disunnahkannya menanam tanaman di kuburan? Jawab tidak. Kenapa? Sebab kalau demikian itu sunnah, tentu tidak hanya pada dua kuburan itu saja, tapi semua kuburan yang lainnya. Ternyata tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW mendatangi kuburan Baqi' yang itu isinya kuburan kaum muslimin, lalu satu persatu kuburan itu ditanam oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah kita dilakukan itu. Dan perbuatan Nabi SAW ini waqi'atu ain la umuma laha. Waqi'atu ain. Tidak bisa dijadikan sebagai sebuah keumuman, hukum umum tidak. Dan Nabi SAW ketika menanam pelepah kurma yang telah disobek, itu menunjukkan kalaulah itu disyariatkan untuk ditanam, tentu Nabi tidak akan menyobeknya. Kenapa? Karena kalau disobek pelepah kurma itu cepat keringnya. Adapun perkataan sebagian ulama bahwa keduanya diringankan siksanya karena zikirnya pelepah kurma, ini pendapat dhaif, pendapat yang sangat lemah. Sehingga atas dasar itu kata mereka, karena itu diringankan oleh zikir pelepah tersebut, berarti kalau ditanam pohon, kata mereka itu lebih berpengaruh lagi. Kalaulah itu sesuatu yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tentu mereka yang langsung melakukannya itu. Dan tentunya kalau seperti itu jadinya mayat yang paling bahagia itu yang paling besar pohonnya. Yang jelas ini batil, saudaraku sekalian. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan di situ ilatnya itu sebagai syafaat Nabi untuk keduanya. Selama keduanya masih pelepah tersebut masih basah. Dan ini kekhususan untuk Nabi SAW, tidak untuk yang lainnya. Saudaraku sekalian, terlebih di situ Nabi SAW diberitahu oleh Allah bahwa mayat itu sedang diadab. Sementara kita tidak tahu apakah dia diazab atau tidak. Maka ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, tidak bisa dijadikan dalil hadis ini disunnahkannya menanam pohon di kuburan. Hadis ini juga menunjukkan, saudaraku sekalian, bahayanya menganggap remeh dosa. Imam Ghazali yang sebagian disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa di antara sebab dosa kecil menjadi besar adalah ketika dianggap remeh. Maka dosa kecil menjadi besar kapan? Ketika kita melakukannya dengan meremehkannya. Cuma dosa kecil. Kenapa? Karena Nabi mengatakan keduanya tidaklah diazab dengan perkara yang besar, padahal itu besar. Artinya besar menurut mereka, tidak dianggap besar oleh mereka. Tapi itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan, saudaraku, bahwa ghibah itu salah satu penyebab pelakunya diadab dalam kubur. Kita terkadang begitu manisnya berghibah, menceritakan tentang aib orang,
Walaupun tentunya para ulama mengecualikan boleh ghibah ya dalam keadaan yang maslahatnya jauh lebih besar dan sangat dibutuhkan. Seperti menggibah ahli bid'ah ya, tapi hanya pada kebid'ahannya saja, kesesatannya saja, tidak kepada yang lainnya. Atau misalnya kita menyebutkan ciri teman kita ya, misalnya kita menyuruh supir kita untuk menjemput ya teman kita di bandara dan teman kita tidak kenal. Lalu kita menyebutkan ciri-ciri supir kita. Ya, ternyata di situ menyebutkan ciri fisiknya yang kurang. Maka yang seperti ini kata para ulama boleh karena dibutuhkan. Demikian pula ya, seorang istri misalnya menceritakan tentang permasalahan ya, dengan suaminya, masalah rumah tangga, sehingga akhirnya harus menceritakan tentang sifat suaminya untuk mencari solusi ya kepada seorang ustadz misalnya atau seorang qadhi ya untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangganya tersebut. Ikhwatal Islam azanillah. Maka yang seperti ini para ulama mengatakan boleh ya, karena apa? Karena maslahatnya jauh lebih besar. Hadis 161 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru adzabil qabri minal baul, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhaini wa la a'lamu lahu illah. Qala al-Hafidz wa huwa kama qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan azab kubur itu dari air kencing. Dikutip Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan aku tidak mengetahui adanya ilat. Lalu Imam Ad-Dahabi mengatakan memang demikian. Iya. Hadis ini juga menunjukkan seperti yang sudah kita sebutkan akhi, bahwa ternyata kebanyakan azab kubur itu gara-gara masalah air kencing. Subhanallah. Kita kencing sembarangan, cipratannya kemana-mana, kita tidak peduli. Ya. Hadis 162 an Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW keluar kepada kami. Fi yadihi daraqah. Sementara di tangannya Nabi memegang kayu. Fawadu'aha, lalu Nabi SAW meletakkannya. Thumma jalas, kemudian Nabi SAW duduk. Fabala ilaiha, lalu Nabi pun kencing ya ke daraqah tadi, kayu tersebut. Ya. Di mana kayu ini ya untuk menghalangi beliau dengan manusia. Jadi beliau menghadap ke kayu tersebut. Kayunya besar ya, tentunya lebar gitu. Faqala ba'duhum, kemudian sebagian orang ada yang berkata, unzuru ilaihi yabulu kama tabulul mar'ah. Sebagian mereka berkata, lihat kepadanya, dia kencing seperti kencingnya wanita. Fasami'ahun Nabi SAW, rupanya Nabi mendengar ucapan tersebut. Faqala, lalu beliau bersabda, waihak, ma'alimta ma'asaba sahiba bani Israel, kanu iza asabahumul baul qaraduhu bil maqarid fanahahum fa'udhiba fi qabrih. Celaka kamu, apa kamu tidak tahu tentang kisah yang menimpa ya sahib Banu Israel itu, di mana dahulu Banu Israel apabila pakaiannya terkena air kencing diperintahkan untuk mengguntingnya. Rupanya oleh sahib Banu Israel ini dilarang, gak usah digunting. Lalu kemudian gara-gara itu ia diadab dalam kuburnya. Dan alhamdulillah dalam syariat kita diberikan oleh Allah keringanan, saudaraku. Ya, di mana dalam syariat kita tidak perlu mengguntingnya, tapi cukup dicuci sampai bersih, selesai. Alhamdulillah. Allah berikan kepada kita keringanan. Beda dengan syariat Banu Israel. Kalau pakaian mereka kena air kencing, tidak boleh dicuci, tapi digunting.
Ya. Berat syariat mereka tersebut. Lalu kemudian ada orang yang yang disebut dalam hadis ini sahib Bani Israel. Ya, bahwa dia marah melarangnya. Gara-gara itu ia diadab dalam kubur. Subhanallah, melarang perkara yang diperintahkan oleh syariat. Ya. Berapa banyak di zaman sekarang orang yang melarang perkara yang disyariatkan. Contoh misalnya, ya, berkhitan untuk wanita. Berkhitan untuk wanita perkara yang dianjurkan, diperintahkan oleh syariat. Walaupun khilaf para ulama tentang hukumnya. Ya, jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama mengatakan wajib. Dan sunnah itu perkara yang dianjurkan untuk melakukannya. Tapi kemudian malah dilarang. Nggak boleh disunat wanita. Wallahi, orang-orang yang melarang ini terancam diadab dalam kuburnya, saudaraku sekalian. Iya. Karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Ya, dengan akalnya, dengan otaknya. Seakan-akan akal dan otaknya melebihi Allah dan Rasulnya. Padahal yang namanya akal punya keterbatasan, saudaraku. Iya. Di sini menunjukkan, saudaraku, ya wajibnya menutup diri saat berbuang air. Ya, agar aurat kita tidak terlihat oleh orang-orang. Di sini juga menunjukkan, saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum, ya, bahwa kebiasaan adat yang tidak sesuai syariat tidak boleh diambil. Karena ya, lihat kebiasaan orang Arab, laki-laki itu kencing enak aja, tidak menutupi dirinya. Sehingga ketika mereka melihat Nabi SAW ya kencing sambil menutupi diri ya dengan kayu, mereka berkata begitu, lihat dia kencing seperti kencingnya wanita. Karena orang Arab dahulu ya kebiasaannya kalau wanita yang menutupi diri. Ya, kalau laki-laki tidak menutupi diri, tentu ini kebiasaan yang bertabrakan dengan syariat, saudaraku. Maka adat istiadat apabila bertabrakan dengan syariat tidak boleh diambil. Apalagi kalau adat tersebut mengandung jelas kesyirikan, mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh, ya akhwal Islam, ya adat istiadat dijadikan alat untuk ya melawan syariat. Mengerikan. Ya, adat itu buatan manusia, syariat dari pencipta manusia. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tentu ya lebih mendahulukan syariat pencipta manusia. Karena dialah Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan rezeki kepada kita, kepada nenek moyang kita. Allah yang ngasih rezeki, bukan nenek moyang kita. Ya, ketika kita meninggal dunia, kita akan kembali kepada Allah. Semuanya, nenek moyang kita pun sudah dikembalikan kepada Allah. Dan setiap kita sudah pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah. Maka jangan jadikan adat istiadat dijadikan sebagai hujah untuk melawan syariat. Sehingga akhirnya apa? Ya, setiap kali kita sampaikan syariat yang ternyata bertabrakan dengan adat, akhirnya orang yang menyampaikan syariat ini dianggap ya hendak memusnahkan adat istiadat dan yang lainnya. Kalau kita katakan kalau adat istiadat itu tidak bertabrakan dengan syariat, nggak masalah, silakan. Tapi kalau ini bertabrakan dengan syariat, saudaraku, maka ini ya tidak boleh kita lestarikan. Hadisnya juga menunjukkan, saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa yakum, ya bolehnya mengkisahkan dari Banu Israel. Ya, kisah-kisah tentang Banu Israel seringkali Nabi SAW sampaikan. Nabi bersabda, hadithu an Bani Israel wal haraj. Silakan kalian membawakan kisah dari Banu Israel, tidak apa-apa. Ya. Adapun berita ucapan-ucapan mereka yang berasal dari Banu Israel, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya, berita-berita dari Banu Israel itu kata Nabi SAW jangan dibenarkan dan jangan didustakan, kecuali kalau memang itu dibenarkan oleh syariat Allah, oleh syariat Rasulullah SAW.
Nah, saudaraku sekalian, ya. Hadis ini menunjukkan juga, saudaraku, masalah air kencing, masalah yang harus kita betul-betul perhatikan. Karena kata Rasulullah SAW, kebanyakan adab kubur itu adalah gara-gara air kencing, saudaraku. Iya. Baik, hadis yang terakhir dari bab ini, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, kunna namshi ma'a Rasulillah SAW, famararna ala qabrain, faqama faqumna ma'ah, faja'ala launuhu yataghayyar, hatta ru'ida ya kummu qamisi. Kami berjalan bersama Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah. Lalu kami melewati 2 kuburan. Lalu beliau pun berdiri, dan beliau pun kemudian berdiri, kami pun berdiri bersama beliau. Maka Nabi SAW wajahnya kelihatan pucat. Dan lengan bajunya bergetar. Lalu kami berkata, ma'alaka ya Rasulullah? Ada apa dengan engkau, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ama tasma'una ma asma'? Apa kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Faqulna wa ma dzaka ya Nabi Allah. Maka kami berkata, apa itu wahai Nabi Allah? Qala hadani rajulani yu'adzabani fi quburihima adzaban syadidan fi dzambin hayyin. Ya, 2 orang, 2 mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab dengan adab yang keras gara-gara dosa yang remeh, yang dianggap remeh oleh keduanya padahal itu besar. Qulna fima dzalik, kami berkata, tentang apa dosanya wahai Rasulullah? Karena ahaduhuma la yastanzihu minal baul, kata Rasulullah SAW, yang satu tidak berhati-hati dari air kencing, dia tidak mensucikan dirinya dari air kencing. Wa kana al-akhar yu'dhin nas bilisanih wa yamshi bainahum bin namimah, dan yang kedua menyakiti manusia dengan lisannya dan mengadu domba di antara mereka. Subhanallah. Fada'a bi jaridatain min jara'idin nakhl. Lalu Nabi SAW pun kemudian meminta pelepah kurma. Faja'ala fi kulli qabrin wahidah, dan setiap pelepah tersebut ditanam pada 2 kuburan itu. Qulna wa hal yanfa'uhum dzalik? Kami berkata, apakah itu bermanfaat untuk mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, na'am, yukhaffafu anhuma ma dama tarabbatain. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Iya, akan diringankan keduanya selama keduanya masih basah. Subhanallah, sampai Nabi ketakutan, ya akhi. Wajahnya berubah, pucat, bergetar, bajunya kelihatan karena mendengar adab kubur. Ini menunjukkan akan bahwa adab kubur itu mengerikan sekali, saudaraku. Makanya Rasulullah SAW sabda, ma ra'aitu manzaran afdha' min adabil qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari adab kubur. Jadi di kubur itu belum tentu kita istirahat. Yang istirahat di kuburan itu hanyalah orang yang beriman dan beramal saleh. Adapun orang yang berbuat dosa, mengikuti syahwat dan hawa nafsu, melanggar perintah Allah, tidak peduli dengan batasan-batasan agama Allah, dia tidak istirahat di kuburnya, ya akhi. Karena adab siap-siap telah menunggu dia, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka coba pikirkanlah nasib kita di kuburan nanti. Kita berziarah kubur tujuannya untuk mengingat itu. Kata Rasulullah SAW, zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian karena itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Akankah kita istirahat di alam kubur kita? Ataukah kita akan semakin lelah diadab dalam kubur kita akibat dosa-dosa kita? Allah, ya akhi, seorang mukmin khawatir sekali, takut sekali dengan hal itu. Maka kewajiban kita adalah
periksa diri kita, adakah kita melakukan perbuatan yang menyebabkan kita akan diazab dalam kubur? Segera kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah berikan penjelasan dari hadis sahih targhib wa tarhib, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua, dan tentunya kita berhati-hati dari air kencing yang bisa mendapatkan malapetaka di dalam kubur nanti. Ya, demikian, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif. Baik, yang pertama kami akan ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Abu Nafisah yang berada di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasannya mengenai dua hadis sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sholat dengan bertayamum karena tidak mendapatkan air. Kemudian mereka baru menemukan air setelah sholat. Maka salah satu sahabat ada yang mengulangi sholatnya dan sahabat yang lainnya tidak mengulangi sholatnya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa untuk sahabat yang mengulangi sholatnya mendapatkan 2 pahala, dan untuk yang tidak mengulang sholatnya telah sesuai sunnah. Perbuatan mana yang lebih baik Ustadz dari keduanya, yang mendapatkan 2 pahala ataukah yang sesuai sunnah? Syukran jazakallahu khairan. Iya, hadis tersebut hasan ya. Mana yang lebih sesuai, lebih besar, tentu yang lebih sesuai sunnah lebih baik ya, daripada yang mendapatkan pahala 2 kali. Makanya para ulama memberikan kaidah bahwa ibadah semakin sesuai dengan sunnah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku sekalian, ikhwatal iman, ya, yang sesuai sunnah itu yang lebih baik. Adapun yang kedua, wa'aja'atka sholatuka halakal ajru marratain, kamu mendapatkan 2 pahala, dia sebatas mendapatkan 2 pahala, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Dia dapat pahala kenapa? Karena ijtihadnya, ya, dan karena dia berusaha untuk berhati-hati dalam masalah ini. Ya, sholat, kemudian ia mengulangi lagi, sehingga dapat 2 pahala. Tapi yang satu tidak mengulangi dan Nabi mengatakan ia sesuai sunnah. Maka yang sesuai sunnah tentu lebih utama ya daripada yang mendapatkan 2 pahala tadi. Wallahu a'lam. Nah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan singkat. Dari Abu Asya yang berada di Bandung, saya ingin bertanya, ya Ustaz, apakah membaca surat Al-Mulk di setiap malam bisa membebaskan dari azab kubur? Barakallahu fik. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah tentang masalah itu. Ya, maka kalau kita membaca surat Al-Mulk di malam hari, ya, dan tentunya kita juga bukan sebatas membacanya, tapi juga mempelajari dan mengamalkannya. Ya, adapun kita membacanya, tapi kemudian kita terus-menerus berbuat dosa tidak peduli, maka tidak bermanfaat. Hanya karena kita sudah rutin membaca Al-Mulk, kemudian kita seenaknya berbuat dosa dengan alasan, saya sudah punya tameng kok buat dari azab kubur misalnya. Kan saya sudah baca Al-Mulk tiap malam. Lalu kemudian kita tidak perlu peduli dengan dosa. Kita berbuat dosa dan tidak mau taubat kepada Allah, maka percuma. Ya. Jadi yang dimaksud dengan membaca surat Al-Mulk bukan hanya sebatas membacanya, tapi juga mempelajarinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Selanjutnya yang ketiga kami ajukan, ada pertanyaan di
pesan WhatsApp dari Bapak Sumitra yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, ingin bertanya mengenai hukum kencing sambil berdiri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nabi pernah melakukan itu. Memang Aisyah radhiyallahu anha mengingkari. Karena Aisyah tidak pernah melihat di rumahnya Rasulullah SAW kencing sambil berdiri. Namun ada sahabat lain yang mengetahui apa yang Nabi lakukan di luar rumah. Aisyah tidak tahu. Ya, dan periwayatan yang mengetahui lebih didahulukan daripada periwayatan yang tidak tahu. Itu hadis Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW pernah kencing ya sambil berdiri. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik. Demikian untuk 3 pertanyaan telah kami ajukan di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Kadan ya. Iya, Ustaz. Ya kan? Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Saya ingin bertanya tentang sholat sholat menghadap kuburan, Ustaz. Jadi ada orang pernah mengatakan katanya sholat itu kuburan itu boleh di dalam masjid, sebagaimana para syekh-syekh yang disahkan oleh mereka itu membangun kuburan di masjid, dan juga mereka menyatakan kuburan Nabi kan juga di dalam masjid katanya, Ustaz, gitu. Jadi katanya boleh sholat menghadap kuburan katanya. Baik. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, yang pertama, satu saja ya pertanyaannya. Sejak kapan Masjid Nabi itu masuk ke masjid, dan yang kedua, apakah bagaimana cara menjawab orang-orang yang seperti mereka, Ustaz? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa kuburan Nabi tidak di dalam masjid. Iya. Nabi dahulu dikuburkan di rumah Aisyah. Dengan ijma para ulama seluruhnya bahwa rumah Aisyah tidak termasuk masjid. Tidak termasuk tanah wakaf untuk masjid. Iya. Maka dari itu, karena ia bukan termasuk masjid, maka tidak bisa dijadikan hujah bolehnya membangun adanya kuburan di dalam masjid. Ya, pertama. Yang kedua, ya, tadinya di luar, kemudian di zaman Al-Walid bin Abdul Malik dimasukkan. Tapi juga tetap kamar Aisyah itu tanahnya, kuburan Nabi yang ada di dalam kamar Aisyah tidak termasuk masjid sama sekali. Makanya kemudian ya dibangunlah bangunan yang bagaimana caranya supaya makmum tidak menghadap ke kuburan. Ya, kemudian diberikan sekat dan yang lainnya ya agar ya kita tidak menghadap kuburan langsung. Beda dengan yang ada di masjid-masjid yang ada, bahwa kuburan itu masuk dalam tanah wakaf masjid. Kalau kuburan Nabi tidak masuk dalam tanah wakaf masjid dan bukan dari bagian masjid sama sekali. Iya. Makanya yang kita jadikan dalil itu ucapan Nabi. Yang kita jadikan itu ucapan Nabi SAW. Nabi bersabda sebelum meninggal dunia 5 hari. Nabi bersabda, ala la'natullah alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim hiya masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Lihat, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan mereka disebut sebagai orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, bahwa syirarul khalq, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini yang dijadikan dalil. Ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa ya kuburan Nabi dalam masjid, tidak. Itu tidak termasuk bagian masjid. Ya, karena Nabi SAW berada di kamar Aisyah, dan kamar Aisyah tidak masuk dalam bagian masjid sama sekali. Ya. Nah, dari itu tidak bisa dijadikan hujah dan dikiaskan dengan kuburan yang ada dalam masjid dan masuk dalam tanah wakaf.
yang ada dalam masjid, dalam bangunan masjid, ya, di mana tanah yang kuburannya itu tanah masjid dan bagian dari masjid. Kalau Nabi SAW kuburannya di rumah Aisyah, dan rumah Aisyah tidak termasuk masjid sama sekali. Iya. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu Tini di Jakarta Timur. Ibu Tini, silahkan langsung ke pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Ustaz, kita kan dilarang meminta-minta kepada sesama manusia. Insya Allah saya menghindari hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana Ustaz seandainya ada ini, misalnya saya membutuhkan sesuatu barang, sementara saya ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, kebetulan barang yang saya sedang membutuhkan itu teman mau buang gitu Ustadz. Ya contoh saja, saya ngobrol-ngobrol sama teman, gini, ada HP nih rusak, udah berapa tahun nggak dipakai gitu. Sementara saya perlu, terus saya bilang, emang udah nggak dipakai, udah gitu. Terus bagaimana kalau saya pakai gitu? Oh silahkan, daripada dibuang gitu. Kebetulan saya servis, bisa dipakai gitu Ustadz. Alhamdulillah. Itu gimana Ustadz hukumnya? Saya apakah dikategorikan saya meminta-minta gitu Ustadz? Baik. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan seperti itu ya tentu tidak termasuk. Kenapa? Karena maslahatnya lebih besar daripada HP itu dibuang percuma, mubazir, ya. Maka kemudian kita minta saja, daripada dibuang udah buat saya aja nggak apa-apa, sini. Kemudian kita perbaiki lagi ya. Hal seperti ini wallahu alam ya tidak termasuk minta-minta. Kenapa? Karena untuk maslahat yang lebih besar, dan juga karena itu kebutuhan kita juga. Kita butuh ya kepada perkara itu. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan masih yang ketiga kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan. Hamba Allah di Sumatera, Pak Ustadz. Oh iya, silahkan. Semoga keluarga Ustadz Adu selalu sehat, dilindungi. Dan kita keluarga semuanya, amin. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, kan saya sholatnya di kamar, ruang kamar tuh bersih, sejadah bersih, lantai bersih. Tapi di kasur itu kan suka ada kadang-kadang kencing, ada cucu, nah bekas kencing itu. Tapi kan beda gitu loh, bukan di kasurnya sholat Pak Ustadz. Nah itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Boleh kita sholat di ruangan kamar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Iya, kalau air kencingnya sebatas di kasur bukan di tempat sholat kita, tidak berpengaruh. Ya sholat kita tetap sah. Namun tentunya kasurnya diupayakan untuk dicuci, ya, disiram dengan air supaya hilang bau dan rasa atau warnanya, lalu dijemur, ya. Kemudian setelah itu dipakai lagi. Sebab najis itu selama belum hilang baunya atau rasanya atau warnanya, maka itu hukumnya tetap najis, ya. Maka adapun sholat ibu tadi, karena ibu sholatnya bukan di kasur, tapi di sajadah yang suci dan bersih, maka itu sah. Demikian. Ya, nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian 3 pertanyaan telah kami berikan kesempatan di layanan telepon, dan selanjutnya kami angkat kembali atau ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada beberapa pertanyaan senada, diantaranya dari Ummu Sahla yang berada di Depok dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, mohon nasihatnya atau jawabannya. Kami para ibu-ibu jika sedang sholat terkadang keluar cairan yang lebih kental dibanding air dan keluarnya tidak terasa. Nah, bagaimana hukum sholatnya Ustadz? Mohon jawaban dan nasihatnya. Iya. Ini ikhtilaf para ulama tentang rutubatu farjil mar'ah, itu cairan yang suka sering keluar dari kemaluan wanita. Tentunya tidak boleh dikatakan sesuatu itu membatalkan
sampai ada dalil yang menunjukkannya. Dan tentunya hal-hal seperti ini pun juga tidak lepas dari para wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membatalkan, maka tidak boleh kita klaim bahwa itu membatalkan. Makanya pendapat yang saya pandang kuat, ya, bahwa rutubatu farjil mar'ah itu tidak membatalkan wudhu dan sah wudhunya, ya, dan sah sholatnya tidak membatalkan. Demikian Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada kembali, diantaranya dari Dadan yang berada di Sukabumi dan penanya yang lainnya mengenai menabur bunga dan menyiram air mawar di atas kuburan, Ustadz. Apakah hal tersebut hukumnya mubah atau lebih baik jangan dilakukan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Banyak ulama yang mengatakan itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu tasyabuh dengan orang-orang kafirin. Itu bukan berasal dari Islam sama sekali, tapi itu dari agama lain. Iya. Dan Nabi bersabda, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Iya. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW menabur bunga di atas kuburan istrinya Khadijah, yang istri tercintanya beliau, atau di atas kuburan anaknya yang meninggal dunia, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tidak pula para sahabat menaburkan bunga di atas kuburan Rasulullah. Tidak pula di atas kuburan para sahabat yang lainnya. Tidak pula para ulama setelahnya. Itu yang pertama kali melakukannya siapa? Itu orang-orang, ya, di luar Islam, orang-orang kafirin, orang-orang barat sana. Ya, maka dari itu tidak boleh kita tasyabuh dengan mereka. Demikian. Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban Al-Ustadz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya pernah membaca suatu hadis bahwa mengenai ziarah kubur kepada anggota keluarga kita yang sudah meninggal, dia akan mengetahui jika anggota keluarganya datang untuk menziarahinya dan merasa senang. Apakah hadis tersebut sahih, dan bagaimana jika anggota keluarganya jarang menziarahinya? Apakah yang di dalam kubur tersebut akan sedih jika jarang diziarahi? Hadis tersebut palsu. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa seseorang ketika telah dikuburkan, dia masih mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya. Tapi ini masalah gaib. Masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Ya, masalah gaib, karena itu masalah akidah, tidak berlaku padanya kias, dianalogikan. Maka ada pun yang mengatakan bahwa kalau kita datang berziarah kubur, lalu kemudian ya penghuni kuburnya merasa senang, ya tidak ada dalil yang sahih tentang masalah ini. Ya, pada asalnya mayat itu tidak mendengar dan tidak mengetahui ya keadaan di luar sana, di luar kuburnya, itu maksudnya di alam dunia. Pada asalnya mereka tidak tahu, kecuali yang Allah beritahu kepada mereka tentunya. Dan tidak ada dalil masalah gaib. Untuk menetapkan masalah gaib harus dengan dalil yang sahih, bukan dengan dalil yang dhaif, apalagi palsu. Ya. Yang kedua, tentunya kita berusaha untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, dan mendoakan keumuman kaum muslimin dan muslimat. Iya, yang masih hidup maupun meninggal dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk memohonkan ampunan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya. Allah berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mohonkanlah ampunan untuk dosamu dan untuk dosa kaum mukminin dan mukminat. Ya. Jadi kita berusaha, dianjurkan, dan yang akan sampai kepada mayat itu adalah doa-doa kita yang bermanfaat untuk mayat itu, doa-doa kita. Ya. Maka kita pun juga jangan pelit untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Demikian, Allahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan
di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Abror di Lubuk, Deli Serdang, Lubuk Pakam. Ustadz, mohon penjelasan mengenai air mustakmal, karena di tempat saya mengenai air mustakmal ini masih tetap menjadi polemik. Apakah dia bisa dipakai untuk berwudu atau tidak? Nah, mohon penjelasannya. Memang itu masalah yang menjadi polemik dari semenjak dulu, Pak. Para ulama pun berbeda pendapat tentang hukum air mustamal ini. Maka setiap orang silakan mengamalkan yang ia pandang rajih dan kuat, sesuai dengan dalil yang sampai kepadanya. Karena Bapak bertanya kepada saya akan menjawab sesuai yang saya pandang kuat. Itu bahwa air mustamal tetap suci dan mensucikan. Karena badan manusia itu tidak najis. Iya. Dan Nabi SAW pernah memakai air bekas air mandinya istrinya. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi SAW pernah mandi bekas air mandinya Maimunah, istri Nabi SAW. Iya. Dan itu ya menunjukkan bahwa air mustakmal suci dan mensucikan. Ini pendapat yang saya kuatkan ya. Wallahu a'lam, demikian. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Izin bertanya Ustadz, Iya. dari Pak Mulyono. Iya, silakan Pak Mulyono. Langsung ke pertanyaan. Ustadz, dalam surat Yasin ayat 52, qalu ya wailana mambatana mim marqadina hadza mawadar rahmanu wa sadaqul mursalun. Nah, bagaimana kita memanai surat Yasin ayat 52 ini, Ustaz? Baik, itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Tambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ya. Qalu man ba'atsana min marqadina hadza. Ya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Sebentar. Mereka berkata, siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Ya, celaka kami. Ini adalah merupakan yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar ya para rasul itu. Karena di hari kiamat itu yang dibangkitkan adalah tubuh. Bangkit ya, di mana tubuh dan rohnya, dua-duanya. Sedangkan di alam kubur itu yang dominan itu adalah roh. Alam roh. Ya, walaupun tubuhnya juga berhubungan dengannya. Sama halnya dengan kita, ketika kita tidur, Bapak ya. Ketika kita tidur, ya, kita melihat sesuatu dan yang lainnya itu roh kita. Tapi terkadang badan kita merasakan capek. Ya. Nah, dari itulah saudaraku sekalian, tidak bisa dijadikan dalil sama sekali bahwa orang yang meninggal di alam kuburnya tidur tidak diadab, tidak apa. Ya. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan itu adalah dibangkitkan dengan tubuhnya dan rohnya. Oleh karena itulah banyak para ulama menafsirkan, seperti Ubay bin Ka'ab mengatakan, makna ya wailana man ba'atsana min marqadina qala namu naumatan qabla al-ba'ts. Jadi sebelum ditiupkan sangkakala, mereka ditidurkan dulu. Ya, untuk sementara. Baru kemudian dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan itu mereka ditidurkan dulu. Ya. Sementara Qatadah mengatakan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang kafirin, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mereka sebelum dibangkitkan dari kuburnya ditidurkan dulu sementara, lalu kemudian dibangkitkan.
Ini pendapat di banyak ahli tafsir tentang masalah ini. Bisa dirujuk dalam kitab tafsir At-Tabari, ya. Di situ beliau menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini. Ya, di antaranya juga perkataan Ubay bin Ka'ab yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, demikian pula Mansur bin Mu'tamir. Ya. Maka Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah berkata, "Haula'il musyrikun lamma nufikha fis sur nafkhat al-ba'ts limawqifil qiyamati faruddat arwahuhum ila ajsamihim." Ya, wa dzalika ba'da naumatin namuha. Mereka yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang musyrikin. Ketika ditiupkan padanya sangkakala, ya, itu tiupan kebangkitan untuk nanti kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, roh mereka dikembalikan. Namun sebelumnya mereka ditidurkan dulu. Ya. Baru kemudian dibangkitkan. Maka saat itulah mereka berkata, "Ya wailana, man ba'athana mim marqadina." Ya, waqad qila, dan ada yang mengatakan juga, "Inna dzalika naumah bainan nafkhatain," bahwa tidur yang dimaksud dalam ayat ini adalah tidur antara dua tiupan sangkakala. Jadi, ya kan sangkakala itu ditiup dua kali. Yang pertama dihancurkan semuanya. Kemudian yang kedua dibangkitkan. Nah, di antara dua sangkakala ini mereka ditidurkan. Baru kemudian dibangkitkan dan mereka terbelalak melihatnya karena mereka akan mendapatkan adab yang lebih keras. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah bahwa orang kafir tidak diazab dalam kuburnya dan tidak ada azab kubur. Ya. Nah, demikian Allah. Yang benar itu semua dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.